Direktorat Cyber Baris Krim Polri telah melakukan penangkapan terhadap tersangka LFK selaku pemilik, pengguna, atau penguasa akun media sosial Instagram @laras. Bayangkan seandainya Salsa Arwina Hutagalung tidak pernah pergi ke Denmark. Seandainya ia masih menginjakan kaki di tanah air, apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu kini jadi topik besar setelah kabar mengejutkan penangkapan dua aktivis muda berbakat, Laras Faizati Hairunisa dan Viga Lesmana, terkait aksi demo yang memicu kontroversi. Berita ini langsung menyambar publik bak petir di siang bolong. Nama Salsa pun ikut terseret, karena banyak yang bertanya, kalau Salsa tetap di Indonesia, apakah ia juga akan bernasib sama? Penangkapan Laras dan Viga jelas bukan peristiwa kecil. Keduanya bukan hanya sekadar sosok demonstran di jalanan. Mereka punya rekam jejak profesional, pendidikan tinggi, dan karir cemerlang yang bisa dibilang jadi kebanggaan generasi muda. Laras misalnya, pernah menjadi content creator di Dubai, dipercaya sebagai International Ambassador di ajang Expo 2020, bahkan menjabat Communication Officer di ASEAN Interparliamentary Assembly. Sosok yang bisa saja meniti jalan aman dalam karir internasional, justru memilih jalur penuh risiko dengan ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat. Viga juga tak kalah menginspirasi. Perempuan muda dengan idealisme tinggi, punya rekam jejak yang membuat banyak orang kagum. Namun kini keduanya ditangkap, dan seolah jadi simbol bahwa keberanian bersuara di negeri sendiri punya harga yang sangat mahal. Publik pun bertanya-tanya, siapa lagi yang akan menyusul? Dan nama Salsa Arwina Hutagalung muncul di garis depan pembicaraan itu. Salsa bukan sosok asing. Ia aktivis muda yang dikenal vokal, lantang, tanpa rasa takut. Bahkan beberapa waktu lalu ia berani menantang DPR soal tunjangan rumah dinas, isu yang membuat publik geram. Dengan gaya bicara lugas, ekspresif, Salsa seakan jadi representasi suara generasi muda yang muak dengan kemewahan para pejabat. Bedanya, Salsa kini tinggal jauh di Denmark, sebuah negara yang memberinya ruang lebih aman untuk bersuara. Dan inilah yang membuat publik mulai berspekulasi, apakah tinggal di luar negeri benar-benar menjamin Salsa aman? Atau justru membuatnya jadi target yang lebih diperhatikan? Pertanyaan ini makin relevan karena penangkapan Laras dan Viga menegaskan bahwa siapapun yang berani bersuara di dalam negeri berisiko besar berhadapan dengan aparat. Lantas, bagaimana jika Salsa masih di Jakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya? Akankah ia juga sudah digelandang seperti Laras dan Viga? Atau bahkan lebih cepat karena keberaniannya dianggap melampaui batas? Publik yang mengikuti sepak terjang Salsa tahu bahwa keberaniannya bukan sekadar pencitraan. Ia benar-benar berani menantang. Ia tak segan mengajak debat, bahkan mengkritik langsung anggota DPR tanpa tedeng aling-aling. Inilah yang membuatnya menonjol, tetapi juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Banyak yang menduga, jika Salsa masih di tanah air, ia hampir pasti sudah dibereskan. Setidaknya, tekanan, intimidasi, atau ancaman nyata akan menunggu di depan pintu rumahnya. Tetapi di sisi lain, ada argumen berbeda. Beberapa kalangan menilai justru karena Salsa berada di Denmark, suaranya jadi lebih kuat. Mengapa? Karena dunia internasional bisa melihat. Setiap kritik, setiap teriakan protes yang ia lontarkan, bisa terdengar lintas batas. Efeknya lebih luas, lebih sulit dibungkam. Di sini muncul dilema. Apakah Salsa benar-benar lebih aman? Atau sebenarnya ia justru makin terancam karena posisinya yang membuat sorotan publik internasional ikut terarah ke Indonesia? Lihat saja dinamika pasca penangkapan Laras dan Viga. Tagar-tagar di media sosial langsung meledak. Nama mereka jadi trending, publik berbondong-bondong mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Profil Laras yang penuh prestasi internasional ikut terbongkar. Foto-fotonya saat aktif di dunia profesional beredar luas. Viga pun jadi bahan perbincangan, terutama karena keberanian keduanya dianggap langka di kalangan perempuan muda. Dan di sela semua itu, nama Salsa Arwina kembali muncul sebagai pembanding. Bayangkan jika ia ada di barisan yang sama dengan Laras dan Viga saat demo. Bayangkan jika wajahnya terekam kamera saat teriak di jalanan, di tengah kepungan aparat. Apakah ia akan ikut ditangkap? Atau karena popularitasnya lebih besar, kasusnya justru akan lebih viral, lebih gaduh, dan lebih sulit dikendalikan? Pertanyaan-pertanyaan ini bergulir di kepala publik, menciptakan narasi besar bahwa keberadaan Salsa di luar negeri adalah keberuntungan, sekaligus kutukan. Tak sedikit yang menyebut Salsa seperti berada di zona abu-abu.
Di satu sisi aman, tapi di sisi lain tidak benar-benar bebas. Karena meski tinggal di Denmark, semua orang tahu akses digital tak mengenal batas. Apa yang ia ucapkan bisa jadi bukti, bisa dijadikan bahan pelaporan, dan bisa jadi senjata hukum jika suatu saat ia kembali ke Indonesia. Jadi, meski ia aman secara fisik, tekanan itu sebenarnya tetap menghantui. Apalagi tren yang kita lihat belakangan ini menunjukkan bahwa aparat semakin keras terhadap suara kritis. Penangkapan Laras dan Vigha dianggap bukti nyata. Maka wajar jika publik khawatir, bagaimana jika giliran Salsa tiba? Apakah ia siap menghadapi konsekuensi itu? Ataukah ia akan terus berada di luar negeri, menjadikan jarak sebagai pelindung utama? Yang menarik, fenomena ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada yang menganggap Salsa hanya berani karena jauh dari tanah air, bahwa ia aman berteriak lantang karena tidak ada risiko langsung di depan mata. Namun ada pula yang justru memuji strateginya. Menurut mereka, Salsa tahu ia bisa lebih efektif menyuarakan kritik dari luar negeri, di mana kebebasan berekspresi lebih terjamin. Dengan cara itu, ia bisa menggaungkan isu tanpa khawatir diseret aparat di jalanan. Lantas, siapa yang benar? Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, kasus Laras dan Vigha membuka mata kita bahwa harga untuk sebuah keberanian di tanah air sangat mahal. Dan kini Salsa seolah jadi simbol dari jalan alternatif, bersuara dari luar negeri. Namun apakah ini solusi jangka panjang? Atau hanya penundaan dari ancaman yang suatu saat tetap akan menghampiri? Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa generasi muda, terutama perempuan, mulai mengambil peran besar dalam gerakan sosial politik. Sosok Laras dengan latar belakang internasional, Vigha dengan idealismenya, dan Salsa dengan keberanian vokalnya, jadi representasi wajah baru perlawanan. Wajah-wajah segar yang berani melawan sistem, meski risikonya jelas nyata. Dan disinilah daya tarik cerita ini. Publik merasa terhubung, merasa ada harapan baru, sekaligus takut melihat konsekuensinya. Kini publik menunggu kelanjutan. Bagaimana nasib Laras dan Vigha setelah penangkapan? Apakah mereka akan segera dibebaskan? Atau justru akan menghadapi proses hukum panjang? Dan bagaimana dengan Salsa? Apakah ia akan tetap bersuara lantang dari Denmark? Atau justru akan semakin ditekan hingga memilih diam? Semua itu masih misteri. Tapi yang jelas, nama-nama ini sudah menggetarkan ruang publik, memunculkan narasi bahwa generasi muda tidak lagi bisa dibungkam dengan mudah. Pertanyaan besar pun terus menggantung. Setelah Laras dan Vigha, siapa lagi yang akan jadi target berikutnya? Apakah giliran Salsa Arwina yang akan masuk dalam pusaran itu? Atau justru keberadaannya di luar negeri akan membuatnya tetap menjadi duri dalam daging yang sulit disentuh? Satu hal yang pasti, publik tidak akan berhenti memperhatikan. Karena setiap langkah mereka bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan simbol perjuangan anak muda melawan ketidakadilan. Dan kini semua orang menunggu dengan cemas, penuh tanda tanya.